warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mulok dalam Berita. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang wilayah rantau, wilayah pesisir, dan kebudayaan Minang. Wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah dare. Daerah pembatasannya disebut Ikuadare Kapalo Rantau. Masing-masing luhak memiliki wilayah rantaunya sendiri. 3. Rantau luhak Lima Pulau Koto memasuki daerah Riau daratan sekarang, yakni rantau Kampar kiri dan rantau Kampar kanan. Daerah rantaunya Manggiliang, Tanjung Pangkalan, Jokoto Alam, Gunung Malintang, Muaro Paiti, Tampong sampai Rokan Pandalian, Sangingi, Gunung Sailan, Kutujo, Lipe, Kain Ujung Buki. 4. Rantau Nan Sembilan atau Nagari Sembilan terletak di Malaysia. Nagarinya Sungai Ujung, Jelubu, Jehol, Rembau, Segamat, Nanyang, Kelang, Pasir, dan Jelai. Perkenalkan, nama saya Winda Afriani sebagai pembaca materi kedua, wilayah pesisir. Wilayah pesisir membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara hingga Muku-Muku Bengkulu. Pesisir ini dibagi dua pula, yaitu pesisir Tiku Pariaman dan pesisir Pasaman. 1. Pesisir Tiku Pariaman wilayahnya meliputi Piaman Laweh, Kasang Joduku, Sintok Jolubu Aluang, Sinua Jokurai Taji, Toboh Jo Pakandangan, Tikuju Pariaman, Nareh Jo Sungai Limau Malai Sungai Garinggiang, Limau Koto Jo Kampung Dalam, Sungai Sari Enam Sabarih, 2 kali Sebaleh 6 Lingkuang. 2. Padang Salapan. Suku meliputi Lubuk Kilangan dan 20, Pawah Limo, Pawah 9, Sungai Sapyah, Lubuk Minturun, Kota Tangah, Lubuk Buayo. Yang ketiga, ranah pesisir meliputi Selawi Jo Lunang, Indro Puro Jo Aye Haji. Selanjutnya adalah daerah pesisir Pasaman. Daerah pesisir Pasaman diliputi oleh daerah Sasak Jo Kinali, Parik Batu Jo Kota Baru, Padang Tujuh Jo Awo Kuniang, Lubak Pudang Jo Aye Gadang, Sontang Muaro Kiawai, Sungai Awa Jo Ujung Gadang, Parik Jo Aye Bangih dan sekitarnya. Selain itu, Sumatera Barat disebut juga sebagai wilayah administratif. Wilayah Minangkabau yang disebut Tambo itu secara administratif berada di Provinsi Sumatera Barat. Dibentuk 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Luas wilayahnya sekitar 42,1 km persegi, terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah suku Minang. Di samping itu juga ada bermukim sejumlah suku bangsa lain seperti Aceh, Batak, Jawa, Ambon, Cina Keling atau India, Nias, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Alita Rahimatul Fidiase sebagai pembaca materi 3 tentang kebudayaan Minangkabau. Koenya Janingrat tahun 1980 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Koenya Janingrat membaginya dalam 7 unsur universal yang saling berkaitan, yaitu bahasa, sistem kebudayaan Minangkabau sesuai yang dikemukakan Koenya Janingrat tersebut. 1. Bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Minangkabau atau bahasa Minang. Bahasa Minangkabau memiliki banyak dialek, bahkan antar kampung dalam satu nagari saja berbeda dialeknya. 8 dialek bahasa Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat adalah dialek Raomapat, dialek Muaro Lolo, dialek Lubu Alai, dialek Payakumbuh, dialek Agam, dialek Pancuang, dialek Koto Baru, dialek Lintau. Yang kedua, sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Filosofi alam takambang menjadi guru, mengharuskan orang memperhatikan segala peristiwa yang terjadi. Orang Minangkabau belajar dan terjadi di alam. Kemudian menjadikannya pengetahuan untuk diwariskan secara turun-temurun. Selain belajar dari alam, orang Minangkabau juga diharuskan mencari guru untuk menimba ilmu. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem matrilinear secara 3. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem matrilinear secara utuh karena basuku kemandeh basana kaayah.
Dalam sistem sosial dan budaya, ibu atau perempuan memiliki tempat tertinggi di Minangkabau. Suku diatur berdasarkan suku ibu. Jika suku ibunya Caniago, maka anaknya akan bersuku Caniago pula. Begitu juga dalam pewarisan harta pusaka tinggi, yang berhak menerimanya adalah anak perempuan dari pihak ibu. Yang keempat yaitu sistem peralatan dan teknologi. Tiap nagari di Minangkabau memiliki produk unggul tersendiri dalam teknologi, serta membuat peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Kita mengenal nagari-nagari penghasilan peralatan dan teknologi seperti Pandai Basi. 4. Sistem peralatan dan teknologi. Tiap nagari di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri dalam teknologi, serta membuat peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Kita mengenal nagari-nagari penghasil peralatan dan teknologi seperti Pandai Basi di Sungai Pua. Selain itu, Rumah Gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau di bidang infrastruktur. Rumah Gadang termasuk salah satu bangunan tahan gempa yang masih menjadi objek penelitian hingga sekarang. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian. Wilayah Minangkabau yang dikelilingi api terdiri dari pembukitan dan lembah yang subur. Umumnya mata pencaharian utama masyarakat Minangkabau adalah ada istilah yang berkembang, orang Minang itu Islam Badaria. Orang Minangkabau itu penganut Islam yang teguh. Artinya, setiap yang mengaku Minangkabau itu pasti dan harus beragama Islam. Sebab ada istilah adat basandi sara, sara basandi kitabullah, seumpama nafas bagi kehidupan orang Minangkabau. Yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian bagian dari adat dan istiadat di Minangkabau. Adatnya orang muda di Galanggang. Galanggang sebagai tempat berkumpulnya masyarakat terutama orang muda. Di sana dipertunjukkan sebagai kesenian anak nagari seperti randai, pencak silat, tarian-tarian, permainan alat musik tradisi, saluang dendang, rabab, dan sebagainya. Selain itu, ada juga pertunjukan kesenian yang bersifat religi. Dari unsur-unsur universal, kebudayaan tersebut dapat dilihat. Kebudayaan Minangkabau terdiri atas unsur nilai, perangkat perilaku, dan hasil karya cipta. Nilai budaya Minangkabau bergantung pada dua filosofi, yaitu adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Serta filosofi alam takambang jadi guru sebagai sumber pengetahuan dan teknologi. Untuk memahami kebudayaan Minangkabau dapat dilihat dari 3 unsur berikut. 1. Alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. Yang kedua, aktivitas sosial berupa kumpulan perilaku. Dan yang ketiga, karya fisik dari budaya berupa benda-benda. Teknologi hasil buat. Untuk memahami kebudayaan Minangkabau dapat dilihat dari 3 unsur berikut. Yang pertama yaitu alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. Yang kedua, aktivitas sosial berupa kumpulan perilaku. Dan yang ketiga, karya fisik dari budaya berupa benda-benda. Teknologi hasil buatan karya rakit untuk menunjang aktivitas sosial sehari-hari yang ikhlas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.